Pak Sarwono hadir Pak. Gelap Mas Yan. Ini dari jauh ini. Dari Riyadh. Iya Pak, ya alhamdulillah Pak, sehat Pak. Di sana sudah hujan Pak. Belum Pak, belum Pak. Tapi ya Masih kalau di panas sana tapi emang udah mulai musim dingin. alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dan mudah-mudahan sekali lagi yang masih belum on cam untuk on cam atau memberitahu lewat chat bahwa kondisinya apa agar kita semua bisa sefrekuensi ya. Saya akan mulai dengan memutar satu video dari YouTube. Lima orang Indonesia di Columbia University, one of the best universities in the world, itu ada 1.200 orang Tiongkok, 11 orang Indonesia. Di Cambridge 750 orang Tiongkok, 700 orang Amerika, 450 orang Singapura, 400 orang Malaysia, 11 orang Indonesia. That's a reflection of our future. Jadi di atas penempatan adik-adik kita, saudara-saudara kita di universitas yang terhebat di Indonesia, kita juga harus bisa berteknologi, harus bisa belajar di sekolah-sekolah yang hebat di dunia ini. Nggak di Amerika, nggak di Eropa, nggak di Jepang, nggak di Australia, nggak di Malaysia, nggak di Singapura. Di Harvard Kita ada ulang. 700 orang Korea, 5 orang Indonesia. Di Columbia University, one of the best universities in the world, itu ada 1.200 orang Tiongkok, 11 orang Indonesia. Di Cambridge 750 orang Tiongkok, 700 orang Amerika, 450 orang Singapura, 400 orang Malaysia, 11 orang Indonesia. Bisa monitor Pak ya That's video tadi? a reflection of our future. Bisa Pak. Jadi Bisa, di Pak atas Ustadz. penempatan adik-adik kita, saudara-saudara kita di universitas yang terhebat di Indonesia, kita juga harus bisa Ya, sengaja saya mengawali perjumpaan kita ini dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gita. Beliau adalah Menteri Perdagangan zaman Pak SBY. Beliau sampaikan apa yang tadi kita dengar itu di ITB tahun 2013. Apa hubungannya dengan pertemuan kita malam ini? Ini perlu saya sampaikan untuk bisa bagaimana kita semua inline, satu frekuensi, satu pemahaman, sehingga kita menjadi satu kesatuan yang melahirkan sebuah energi positif, di mana anak-anak kita merupakan aset termahal kita, aset kita sebagai orang tua, aset bagi bangsa, aset bagi peradaban. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah tadi Pak Gita itu memberikan informasi itu menunjukkan betapa kita tertinggalnya dengan mereka negara-negara yang saat ini maju, ya. Karena salah satunya yang ada di Amerika, yang ada di Columbia University, negara-negara Tiongkok, Singapura, Malaysia, itu perbandingannya sangat jauh sekali. Ya. Rata-rata kita 5, 11, mereka ratusan. Nah inilah kenapa kita tertinggal. Kata Pak Jokowi, pendidikan kita tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju itu 128 tahun. Bapak Ibu sekalian,
Saya alhamdulillah sudah mengawali penelitian saya sejak tahun 2000 sehingga sampai saat ini saya sudah meneliti pendidikan ini 23 tahun dan alhamdulillah saya sudah menjejaki 20 negara dalam penelitian ini. Yang intinya saya juga memiliki dasar pemahaman yang sama bahwa kalau kita ingin memajukan bangsa ini, maka harus maju pendidikannya. Dan itu sudah secara aklamasi, semua negara maju pasti start dari pendidikan yang baik. Alhamdulillah saya juga, anak-anak saya yang selesai dari pesantren semua ke luar negeri, karena kita ingin berkontribusi untuk peradaban bangsa, paling tidak sekecil-kecilnya adalah keluarga kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang juga saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini dari apa yang sering global katalis dalam hal ini Pak Dodi selalu mengulang-ulang tentang satu hal yang perlu kita pahami agar kita bisa berada pada posisi yang pas. Ya. Karena dengan posisi kita yang pas, maka insya Allah sinergi kita juga akan menjadi dahsyat dan itu akan melahirkan kekuatan yang dahsyat juga. Jadi saya ketemu dengan Pak Dodi Desember 2022 yang lalu, di mana beliau punya misi yang luar biasa dan alhamdulillah kita langsung mengeksekusinya saat ini dengan Jerman Angkatan Pertama dan Angkatan Kedua. Ini sebenarnya sehubungan dengan apa yang menjadi misi mulia dari Global Katalis sebagai NGO atau yayasan nirlaba yang berkedudukan di Stuttgart, Jerman. Ya. Dan beliau mendapatkan akses dan kemitraan langsung dengan pemerintah Jerman, di mana Jerman ini kalau kita lihat ranking dunia tentang pendidikan, Jerman itu pasti berada di lingkaran 1 sampai 5 gitu. Kalau yang paling populer mungkin adalah Finlandia ya. Tetapi setelah bulan Maret yang lalu saya jalan di 9 negara di Eropa, kemudian kita melihat langsung bagaimana Jerman dibanding negara-negara yang lainnya ini sangat kondusif dan akhirnya lahirlah apa yang sekarang menjadi program kita dan saat ini kita terus mengawal anak-anak kita bagaimana bisa mendapatkan pendidikan terbaik di Jerman insya Allah. Maka saya ingin kembali memberikan penjelasan detail terkait dengan ini. Ini mungkin sudah pernah saya sampaikan, tapi saya kembali ulang. Agar positioning kita bisa pas. Gitu. Bahwa ini pemerintah Jerman memiliki sebuah sistem pendidikan yang saat ini kita manfaatkan adalah Ausbildung. Ya, Ausbildung. Di samping nanti ada studium, Ausbildung. Ya. Kemudian untuk bisa mengakses langsung ke pemerintah Jerman, di Indonesia sangat banyak sekali agen-agen Bapak Ibu sekalian. Gitu, banyak. Dengan variasi jasa ataupun tarif macam-macam gitu. Nah, alhamdulillahnya Global Katalis, nah ini Global Katalis memberikan akses yang sangat strategis kepada kita dan dalam hal ini saya Maret yang lalu tanggal 6 di Jerman bulan Maret 2002 yang lalu saya langsung bisa MOU dengan pemerintah Jerman dan kemudian kita diberikan fasilitas dan akses bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita ke sana. Tetapi walaupun di sana pendidikan gratis,
tapi proses persiapan sampai kita berangkat ke Jerman itu tidaklah gratis. Nah, ada Global Catalyst Bapak Ibu sekalian. Global Catalyst sebagai NGO atau yayasan resmi nirlaba yang berada di Jerman, tercatat secara resmi Pak Dodi dan rekan-rekan yang lain yang berada di sana yang sudah mapan dalam hal finansial, mereka kemudian berinisiatif bagaimana membawa putra-putri bangsa Indonesia ke Jerman yang kedepannya ini bisa menjadi kader bangsa dengan memberikan dana talangan. Nah ini. Jadi Global Catalyst ini betul-betul kalau saya secara pribadi sangat berjasa terhadap persiapan sampai nanti keberangkatan ke Jerman. Bukan sekedar menyiapkan dana talangan, tetapi sampai kepada instruktur bahasa Jerman disiapkan oleh Global Catalyst. Dan dalam hal ini, Bapak, Global Catalyst ini bekerja sama dengan kami IDBC di sini, menyiapkan tempat aja. Sementara instruktur bahasanya itu disiapkan oleh Global Catalyst, dan saat anak kita sudah registrasi menggunakan Google Form, itu juga langsung masuk ke data yang bisa diakses oleh pemerintah Jerman dan Global Catalyst. Nilai dan absensi setiap harian anak-anak kita itu terakses oleh Global Catalyst dan pemerintah Jerman. Itu beberapa waktu yang lalu sudah sempat saya sampaikan, maka ini saya pertegas kembali. Ya, dan kita ya harus bisa menempatkan diri dalam makna kita dibantu luar biasa oleh Global Catalyst, ya, mulai dari penyiapan bahasa sampai kemudian membackup dana talangan. Karena pengalaman saya Bapak Ibu sekalian untuk menyekolahkan anak ke luar negeri ini bukan hal yang mudah dan murah, tapi sangat mahal. Anak saya yang di Jepang itu untuk pemberangkatan awalnya sudah 125 juta, deposit harus 400 juta, dan per semester 40 juta. Ini kan kebanyakan orang tentu tidak bisa melakukan itu. Nah, alhamdulillah Global Catalyst ini bisa memberikan backup dana talangan kepada kita, yang ini berarti menjembatani anak-anak kita untuk bisa menikmati pendidikan terbaik dan kemudian bahkan ya dapat duit gitu. Ini Global Catalyst. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya membawa anak-anak beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 5 tahun ke Turki. Walaupun mayoritas di Turki itu 98% Muslim, tapi tidak sedikit anak-anak yang kemudian salah gaul, salah teman. Akhirnya anak yang hafid pun jadi habis atau hilang hafalannya, ya, lupa agamanya ada, ya, ada yang belum ada dengar sampai murtad, tetapi tidak mengamalkan agamanya ada. Bahkan kalau putri kemudian hilang jilbabnya itu juga tidak sedikit. Itu di Turki pengalaman saya dan banyak teman-teman yang lain. Nah, terlebih lagi ini nanti kita ke Jerman Bapak Ibu sekalian. Jerman ini sebagaimana kita ketahui adalah negara non-Muslim. Bahkan ya kita tahu bahwa Jerman itu salah satu di antara negara-negara di Eropa yang dipopuler dengan negara pelangi, ya, LGBT gitu. Nah, ini sangat riskan. Makanya kemudian saya bersama Global Catalyst membuat Black Forest Professional Education Training Center ini sebagai kelanjutan dari anak-anak kita sekarang di sini. Bagaimana anak-anak kita terkawal di sana dan kemudian terjaga akidahnya, terjaga ibadahnya, dan tentunya bagaimana ke depan anak-anak kita ini betul-betul menjadi penyangga, menghilangkan mata rantai mungkin secara ekonomi atau sosial dengan mendapatkan pendidikan terbaik. Ini maka kita di sana ada Black Forest Professional Education and Training Center di Jerman. Ini adalah lembaga pembinaan dan pusat gerakan dakwah kita.
Tadi ada tamu, karena kita kan tagline-nya kuliah kerja kuliah kerja dan dakwah. Dakwahnya kayak apa Ustadz katanya? Yang jelas Bapak Ibu sekalian bahwa dakwah kita di sana bukan mau bikin tablik akbar, tetapi yang kita maksudkan dakwah di sana bagaimana kita menampilkan perilaku yang baik, akhlak yang baik, adab yang baik, yang itu nanti menjadi magnet atau istilah yang lainnya kita dakwah bilhal. Itu. Insya Allah besok saya tanggal 14 bersama Umi akan berangkat ke Jerman bersama kurang lebih 100 orang, mulai dari NTT, Jawa Barat, Sumatera, dan lain sebagainya, untuk melihat langsung program pendidikan yang di sana. Kalau kami secara pribadi itu untuk mempersiapkan anak-anak kita yang angkatan pertama yang tidak lama lagi mereka akan mulai ujian B1. Ya, itu. Terus yang terakhir ini IDBC. IDBC yang sekarang anak kita. Ya. Jadi IDBC yang saat ini anak kita angkatan kedua, angkatan pertama sedang di Solo, itu fungsinya menyiapkan persiapan bahasa Jerman secara teknis. Makanya dalam hal ini kami sudah punya pengalaman Bapak dari angkatan pertama. Ini saya sampaikan apa adanya bahwa angkatan pertama saat menyelesaikan modul 1 dari 3 modul itu yang angkatan pertamanya 3 orang yang lulus. Hanya 3 orang yang lulus. Terus ini angkatan yang pertama lagi, yang kemarin 2 hari yang lalu tes modul A1-nya, itu yang lulus hanya 1 orang, Pak. Artinya yang tidak remedi hanya 1 orang dari 40-an orang. Ternyata bahasa Jerman ini tidak mudah. Makanya kalau anak-anak kita ini tidak kita kasih motivasi, bahkan kalau dia ini tidak memiliki motivasi dari dalam, walaupun dari luar kita sudah genjot motivasinya, tapi bisa mental, Pak. Karena memang luar biasa menurut saya. Ini kan anak-anak di samping saya ini kan saya amati mereka belajar mulai pagi jam 8 sampai jam 5 sore, Pak. Itu di kelas. Terus malamnya mereka belajar lagi gitu. Luar biasa perjuangan anak-anak kita ini. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya kan tidak memiliki pengalaman di Jerman seperti apa, bagaimana kita sukses di sana. Maka kemudian kami berinisiatif bagaimana menghadirkan mentor. Nah, alhamdulillah Allah hadirkan dan pertemukan saya dengan Ustadz Subarka. Ustadz Subarka ini kan beliau punya pengalaman hidup di Jerman selama 16 tahun. Kuliahnya selesai di Jerman, kemudian kerja juga di Jerman, di Siemens, ya, dan beberapa perusahaan yang lain, sehingga seluk-beluk beliau sukses di sana, beliau pelaku sejatinya. Dan dengan begitu, beliau layak memang untuk jadi mentor. Dan Ustadz Subarka ini bukan orang pengangguran, beliau orang profesional, tapi demandnya anak-anak kita, beliau setiap bulan datang ke sini, dan ini Ustadz Subarka hari ini sejak kemarin sudah datang bersama kita di sini, dan insya Allah sebentar lagi akan bersama kita untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan mentoring beliau terhadap anak-anak ini. Nah, bersamaan itu juga Bapak Ibu, pengalaman beliau bahwa untuk mendukung anak-anak kita berhasil di dalam belajar bahasa, beliau menyarankan kepada saya untuk bisa mendatangkan native speaker. Tapi terus terang di awal, saya merasa bahwa setelah tahu bahwa di Jerman itu orang profesional itu gajinya nggak sedikit gitu. Sehingga, wah, gimana caranya? Tapi sekali lagi, Masya Allah itu, Pak. Mudah-mudahan ini
berkesesuaian dengan apa yang kita kehendaki dan dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Allah hadirkan ini Mr. Amin ini. Ya. Ini adalah native speaker yang ternyata beliau ini tetangga desa kita di Cemani gitu. Dan ini alhamdulillah beliau, saya sangat bersyukur. Tadi kami barusan juga bersama kita Subarka sama beliau diskusi, merancang, memformulasikan bagaimana agar anak-anak kita ini secara mental, secara penguasaan bahasa yang menjadi syarat administratifnya ini bisa dipersiapkan dengan matang. Nah, oleh karena itulah kami di sini tidak main-main, ya. Karena sebagaimana tadi saya tampilkan di awal, kita punya kewajiban bagaimana masa depan bangsa ini kita berkontribusi. Ya salah satunya anak-anak kita ini adalah aset bangsa, sehingga dengan kita mengirim anak-anak kita ke luar negeri sebagaimana dilakukan negara-negara maju, ini adalah kontribusi nyata kita untuk peradaban bangsa itu loh, Pak. Jadi kita harus serius betul ini, gitu. Oleh karena itu, ya kita harus banyak komunikasi karena hakikatnya kita punya niat yang baik yang sama gitu. Tuh. Nah itu nanti insya Allah Pak Amin akan taruh nanti ya bersama kita. Tapi saya akan lanjutkan dulu. Terkait dengan global katalis Bapak Ibu sekalian, ini sebagai bentuk keseriusan dari global katalis, ini adalah pendiri global katalis. Pak Kinan ini adalah direktur utamanya. Kemarin sudah datang di Indonesia, beliau asli Padang. Kemudian Pak Anggi ini orang Riau, Pekanbaru. Beliau saat ini posisinya sebagai Vice President di Bank Jerman. Ya kalau kita kayak BI gitu. Terus kalau ini Pak Dodi, ini istrinya Pak Dodi. Nah yang sering datang ke Indonesia Pak Dodi Kadarisman ini. Nah Bu Nurul Aini istri beliau ini adalah dokter spesialis Bapak. S3-nya di Amerika, kemudian ngambil S2 lagi di Jerman. Nah, 3 pekan yang lalu, karena kedekatannya dengan pemerintah Jerman, beliau ditawarin untuk buka praktek atau mau menjadi pejabat pemerintah Jerman. Kalau menjadi dokter di sana, luar biasa, bergengsi dan juga duitnya banyak, Pak. Tapi yang kedua, beliau ditawarin untuk menjadi pejabat pemerintah Jerman yang menangani tentang anak-anak kita ini. Akhirnya beliau tidak milih yang bergengsi dan berduit banyak itu, tapi beliau akhirnya memilih menjadi pejabat pemerintah di Jerman. Jadi ini kita punya orang dalam, Pak. Ini menunjukkan tentang keseriusan program ini. Gitu. Jadi yang punya kapal ini adalah Global Katalis, gitu. Saya ikut aja karena memang berkesesuaian dengan apa yang kita inginkan, bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita aset-aset luar biasa ini untuk mendapatkan pendidikan terbaik, karena aklamasi bahwa pendidikan itu penentu masa depan kita yang cerah atau tidak. Jadi ini yang perlu kita apresiasi dari apa yang dilakukan oleh Global Katalis, Pak. Ya. Di samping memberikan dana talangan, beliau mengorbankan gengsinya untuk bagaimana ke depan. Ya, apalagi misalkan contoh ini mungkin yang menjadi kekhawatiran kita saat ini. Ini sekarang Israel Palestina perang, Pak. Dan kita lihat di media bahwa Jerman ini mendukung Israel gitu. Ada di antara wali, nanti gimana ini? Jangan-jangan anak-anak kita nanti nggak bisa berangkat dan lain sebagainya kan gitu. Pasti kita punya kegalauan. Nah, pengalaman saya Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki the power of orang dalam gitu istilahnya ya. Nah, ini kita bisa kehilangan informasi dan kemudian bisa saja informasi penting kita tidak kelewat dan kita bisa kena dampak. Saya telah mengalami itu waktu saya bawa anak-anak ke Turki. Jadi perubahan politik kemudian sangat cepat, lalu kemudian ada kebijakan-kebijakan yang tidak kita ketahui,
Sehingga banyak, kalau tahun 2002 yang lalu, banyak putra-putri Indonesia yang ke Turki kemudian dideportasi pulang. Karena agen ataupun yang membawa ke sana nggak ngerti bahwa ada kebijakan, termasuk saya. Makanya begitu saya membuka untuk Jerman ini, saya tidak ingin mengulang pengalaman saat di Turki, yakni kita tidak punya hubungan langsung dengan orang dalam atau dengan birokrasi yang memang punya kebijakan. Dan alhamdulillah adanya Global Katalis ini 2 pekan yang lalu bukan sekedar mitra, tetapi Bu Nurul Aini ini adalah menjadi bagian dari pemerintah Jerman, sehingga istilahnya ada informasi strategis, informasi-informasi penting, pasti beliau akan menginformasikan kepada kita. Saya hampir setiap malam bersama Global Katalis koordinasi terus, Pak. Karena semenjak saya pulang dari Jerman Maret yang lalu, saya sudah diundang oleh 4 gubernur, ya, untuk menyalurkan anak-anak SMA dan SMK di daerah di mana anak SMK banyak, SMA banyak, tapi mereka tidak terserap dalam industri, sehingga ini menjadi bumerang, menjadi bom waktu. Nah, dengan adanya peluang kita ke Jerman ini menjadi sebuah harapan atau solusi dari demografi kita yang over ini, atau bonus demografi ini. Nah, yang saat bersamaan ternyata juga Jerman memang kekurangan orang. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, peran Global Katalis kepada kita bukan sekedar istilahnya memberikan dana talangan, tetapi memberikan akses yang sangat strategis untuk anak-anak kita gitu. Ya, jadi dalam hal ini saya ngikut Global Katalis, sehingga kami tidak bisa misalkan ada kok begini, misalkan ada kan biasanya anak-anak yang mungkin masih berdewasa, ada masalah sedikit laporan sama orang tua, gini begini begini begini. Saya sampaikan ini adalah sebuah peluang yang kita perlu harus syukuri. Jadi kalau kita justru banyak mengkritik, protes sana sini, itu tidak menguntungkan bagi kita, tidak menguntungkan, Pak. Kalau Ustaz Subarka itu sering menganalogikan seperti tarik menarik gitu. Kalau tarik menarik itu energi kita habis, tapi kalau bareng-bareng ada masalah kita carikan solusi, kita komunikasi yang baik, insya Allah dengan niat yang memang baik kita semua akan selesai. Itu ya sebagai informasi ini terkait dengan Global Katalis yang Masya Allah sudah memberikan banyak fasilitas kepada kita, terutama mungkin dana talangan yang juga kita tidak ada bunga pengembalian, tetapi murni gitu. Ya, itu ya sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan dari pertemuan kita malam hari ini dan berikutnya, hal-hal yang mungkin kita bertanya-tanya itu bisa kita klarifikasi atau bisa kita konfirmasi, sehingga kita tidak membangun persepsi sendiri. Bahkan saya mendengar ada yang laporan gitu, di belakang ada yang kasak kusuk dan itu bohong. Nggak ada sempat kasus seperti itu, macam-macam. Nah, ini makanya kita perlu memang membangun komunikasi seperti ini. Baik, sementara itu selanjutnya nanti Mr. Amin biar kita kasih waktu perkenalan setelah Ustadz Subarka aja nanti. Itu ya Mr. Amin ya. Beliau insya Allah sudah bisa bahasa Indonesia, Pak. Ya. Tapi kalau belum lancar gitu. Tapi beliau ini menguasai 5 bahasa, Bu. Dan beliau bukan kaleng-kaleng. Makanya saya ini sangat bersyukur sekali. Kita baru bermimpi, Allah sudah hadirkan orangnya. Ya. Makanya kalau mental anak kita kayak apa, ya nanti tinggal fotokopi sama beliau. Jadi kita harus bisa mendorong apa yang kita lakukan di ADBC ini, insya Allah untuk anak-anak kita sangat-sangat serius. Kalau di tempat lain tidak ada mentor, Pak. Saya tahu diri, saya tidak punya pengalaman. Maka saya hadirkan Ustadz Subarka.
Ustaz Subarka menginginkan harus ada native biar lebih keren lagi, bukan keren-kerenan, tapi biar betul-betul efektif. Ya, Allah hadirkan Mr. Amin ini kepada kita. Beliau enak sekali diajak ngobrol, Pak. Orangnya humble gitu. Pokoknya keren deh. Promosi. Ya, ya kan Mr. Amin ya. Ini Iya, beliau sudah 20 tahun menjadi muslim. Insyaallah, tabarakallah. Jadi bukan sekedar native tapi punya misi dan visi yang sama. Allah pertemukan luar biasa. Ya, nanti boleh diundang yang punya lembaga. Beliau juga ngajar di mana-mana gitu. Ya, saya kira dari saya itu. Ustaz Subarka sudah hadir? Kalau belum. Belum, Abi, belum. Udah, Pak. Ya. Kalau gitu, Mr. Amin ya, kenalan dulu ya. Mau pakai bahasa Jerman, bahasa Inggris, atau bahasa Arab, kita bisa milih. mungkin. Iya, sorry, tidak ada bahasa Indonesia. Oh, tidak ada bahasa Indonesia. But Bahasa Arab aja kalau gitu. Pak Sarwono itu berarti diajarkan bahasa Jerman, Pak Sarwono. ya Prancis, Spanyol, Spanyol gitu. itu 5 bahasa akademi dan ada lain kembali itu private interest, tidak untuk ya not for teaching. But Alhamdulillah 5 bahasa, so it's a good starting point. Itu cara banyak dalam tangannya, ya, to bring forward. So I'm very happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very, very happy to be part of this. Maybe I'm talking another time much more. I'm learning, saya belajar bahasa Indonesia dan inshallah with the coming months I foresee bi'idhnillah strong improvement on my part for bahasa Indonesia. I'm sorry when I'm not yet ready for that. But I want to invite everyone to appreciate what Ustaz Junaidi and Ustaz Subarka are doing, because as just heard before, this is honest. There's no deception. There's no, invitation which would be misleading. The students, the children, your children are getting another chance and building life. هذا فرصة لمستقبلهم بأنفسهم. They have opportunity to grow beyond what is possible inside Indonesia. Indonesia has fallen back in education and standards, and everybody knows this. And now, after the pandemic years, life is not easier, rather more difficult. And seeing the chance to go to Europe, to develop, to grow, have a proven proficiency and an own job, a real work, be certified, all that is immensely important for the future, immensely important for income, further work, possibly a reintroduction of knowledge, ilmu, into Indonesia. Because all these people are not just going away and their brain is gone, their capacity is gone. No, they might well come back and help others to grow in Europe as well. And I hope they do so.
And we together make sure that they are also getting prepared for situations that may be difficult, because German people, by large, are not Muslims. They don't understand how we think, how we feel, although they could see values that are very much combinable, values that go in harmony. And I think those students, mahasiswa, mahasiswanya, they are like ambassadors to reawaken what was maybe there already in good values before Europe became crazy. So there's a very good chance that people recognize what it means to be humble, to pray, to devote the life beyond just the ego, beyond just the fulfillment of own satisfaction, and to live in charitability, to know what it means that sadaqah is not only money, but a good life, a smile, friendship, and that this can be given through the students. Bi'idhnillah. I hope that we can achieve that, and that thereby the Indonesian people become a great hit in Germany and in all the German-speaking area directly, expanding everywhere else. Because who knows, German will also very easily learn Dutch, very easily learn other languages, and be able to go into many places. I hope everybody can understand me. Are there any comments? Little. Little, Mas. Yes, inshallah. You have one advantage, this is a recording. You can watch it again, and inshallah, you can ask me maybe 3-4 months, inshallah, depan, 3-4 bulan depan, you can ask me what I say today in Bahasa Indonesia. Okay. Inshallah. Inshallah. Inshallah, bismillah. I make my Please commitment. speak Arabic language. Ya, mungkin ما في مشكلة بس ممكن بالاجتماع إن شاء الله بالمستقبل يوجد فرصة أخرى لأنا لا أحب أن أتكلم كثيرا وبعدين كل الناس يخافون ممكن يسكرون الميتينج ويخرجون بدون الفائدة ولا أريد أن أعمل بدون فائدة لأن هذا الله يجب أن يوافق على هذا. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mr. Amin. You speak so many languages, Mr. Amin? Yeah. Even as I said, more than what I'm teaching, but not formally then. I love Scandinavia. So there's also a good chance. So maybe we make a branch in... So from where are you learning Arabic? في قطر. في قطر جامعة قطر موجود المنهة الدراسية لفصلين 2 semester للغة العربية للغاية الناطقين فيها. For non-native speakers, I got accommodation, I got pocket money, I got transport, a room. Was great. And then I studied also as dua there. So, mashallah. Yes, this is why I spent then 11 years in Qatar, because I was involved with many people there. I have somewhere cutouts from newspapers where you see me, you think you will be sure I'm Arab.
because they gave me all this Oh, soap and putra yes, and yes. papal, yeah, and they treated Yes, me yes. as their own. And I love the people in the GCC. I love the Qatari people. Have very good contacts, and I want to revive many relations, bi'ithnillah, so that also students like your children can benefit from that. Because I know still very good people there and high-ranking people, but I have to travel. So we will have to see. There are so many things we have to do. And EDBC is just one gateway, but a very powerful one. And this is a wonderful story already. So whatever we are doing, we can only do good because this is a very solid story. Your children are making history. This is amazing. Alhamdulillah, Mr. Amin. Alhamdulillah. Mr. Amin, Bahasa Jerman. wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen, Mr. Amin? Ich habe ein Jahr in Deutschland. Ich habe in Magdeburg gelernt für Masterstudiengang im Fach Verfahrenstechnik. Verfahrenstechnik, ja. Process Control. Process Control, ja. Ja. Verfahrenstechnik. SAP, yeah. They are SAP, Deloitte. There are very, very strong people in this kind of business. Process control is great. So you should also then know where to go, possibly in Jakarta. There is an office of Deloitte, Deloitte. Deloitte. Yes. Okay. And they are really strong in Indonesia. And they are very keen on expanding. So when you bring your 1 year and what you have in experience, I'm very sure they might have a very good job for you. Alhamdulillah. Ich habe ein Jahr und ich habe ein Jahr Deutsch gelernt. Und aber ich lange nicht benutzen, viele vergessen deutsche Sprache. Aber jetzt ein bisschen ich studiere Deutsch. Wunderbar. Vielleicht können wir auch unsere Unterrichtsstunden dann per Zoom oder Skype oder was immer auch, WhatsApp, ausweiten, sodass Sie dann auch dann im Auditorium mit dabei sind. Weil ich denke mir, IDBC wird sehr erfolgreich sein. Da macht es nichts aus, wenn wir dann noch ein paar Trittbrettfahrer dabei haben, Hitchhikers. Das ist ein bisschen schwierig für mich, weil in hier keine Deutsch zu sprechen. Aber jetzt wir können mit YouTube sehen über deutsche Sprache. Das ist, ich denke, das ist sehr gut jetzt zu lernen, einfach jetzt Deutsch zu lernen. Ja, Bismillah. Wir sind dabei. Vielleicht sehen wir uns dann auf dem Klassenraum-Chat und sehen dann viele Eltern, die dann einfach wissen wollen, wie es geht. Maybe there are many parents who are going to join and witness sometimes. I think Ustaz Junaidi and also Ustaz Subarka will surely open the door to show what your children all are doing. So you just poke a little bit. I think they will be very happy because you have to know what's going on. Yeah, and then you also see possibly recordings. I hope that we can do that because we like to give proof. Everyone who is giving quality work is proud about the work.
jeder, der Qualitätsarbeit leistet, wird gerne auch zeigen, was er tut. Therefore, على ذلك نحن نستطيع أن نسجل المحاضرة ونقدم كل الأوقات ممكن بعض الأحيان ماذا نعمل. We can show what we do. There are examinations. I already got the approval. Every month we have one quiz minimum. So you will. Sahih. Yeah. أنا أفكر أنا جدا لطلاب يستطيع أن قراءة أو يستطيع أن يتكلم أساسا آخر باللغة الألمانية. This is أفكر جيد ويساعدهم لكلام لغة الألمانية. شكرا. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah. Hadirin 100%. Ya. Jadi gitu ya. Berarti lanjut, Ustaz Subarka udah datang. Nanti bisa dilanjut lagi dengan Mr. Amin. Ini mengasihkan kalau sama beliau ini. Saya sering-sering jumpa beliau, sangat mengasihkan setiap hari. Masya Allah. Ustaz Subarka sudah. Suaranya Ustaz mute, masih mute. Mute Ustaz. Sorry. Oh iya, Mas Allah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin Zoom kita yang kedua kali ya. Namun tetap saya mengucapkan syukur, terima kasih. Tadi saya mohon maaf ada terlambat karena satu hal yang selesaikan dulu. Tapi insya Allah sama-sama satu misi kita masih dalam banyak Allah katanya berupaya semua kita istiqomah untuk membuat generasi kita bagaimana bisa menuju target dalam pendidikan Ausbildung di Jerman. Ya, tadi alhamdulillah dari Pak Amin sudah menyampaikan beberapa sambutan dari beliau, luar biasa. Saya juga termotivasi dapat beliau perubahan Jerman. Memang saya adalah seorang Indonesia yang pernah hidup di Jerman 15 tahun. Signalnya putus ya Ustadz. Ya. Bentar. Oke, saya ulangi lagi, mohon maaf. Ya, saya mendapatkan inspirasi dari Pak Armin juga, pengalaman sekarang keadaan Jerman sekarang, yang mana dulu saya pernah 15 tahun hidup di Jerman, yang Bapak Ibu mungkin ketahui, saya sekolah, bekerja dan belajar, pernah bekerja di Jerman, di perusahaan Indonesia di Jerman, yaitu kalau dengar namanya Deutsche Indonesische Tabak and Gesellschaft di Bremen selama 4 tahun. Setelah itu kembali ke Indonesia, bekerja di perusahaan Jerman di Indonesia, yaitu Siemens Telecommunication di Jakarta, dan akhirnya saya dikembalikan ke Jerman lagi. Setelah totalnya 15 tahun. Nah, qadarullah, saya ditemukan sama Allah dengan Ustaz Junaidi, yang memberikan satu potensi pada kita semua, terutama Bapak Ibu sekalian, dengan potensi anak-anak bisa mendapatkan chance atau kesempatan mendapatkan konsep atau program dari Ausbildung. Nah, saya selama ini memberikan coaching atau motivasi kepada anak-anak kita untuk memberikan kisi-kisi atau jalan bagaimana menemui satu hal, problem harus kita lalui dan harus bisa kita
menerima atau mendapatkan solusinya. Namun demikian, kita harus bersyukur juga bahwa IDBC yang saya lihat ini adalah ada nilai tambah bagi kita orang tua. Saya sampaikan bahwa kita lebih security lagi dalam keadaan kerjasama antara IDBC, Global Catalyst, dan pemerintah Jerman. Disinilah tempat hal yang kita terima bahwa ini lebih baik. Karena kita di Jerman pun anak-anak ini mendapatkan informasi, mendapatkan tempat, dan mendapatkan pekerjaan tanpa harus melakukan pencarian dengan sendirinya. Artinya disiapkan. Nah, sekarang IDBC bersama saya, bersama Pak Armin, untuk mencoba memberikan kualitas pada anak-anak ini menuju ke Jerman, bagian mempersiapkan dirinya. Tetapi semua ini, keberhasilan itu terletak di anak-anak kita semua bisa menerima pelajaran bahasa Jerman. Pengalaman saya ke Jerman itu dalam waktu 4 bulan, saya bisa bahasa Jerman. Memang kondisinya waktu itu tinggal di Jerman. Ini sangat beda kalau kita di Indonesia. Di Indonesia ini kan Bapak ketahui 80% lingkungan situasi tidak mendukung. Artinya keluar ruangan bahasa Indonesia lagi. Masuk ruangan ketemu teman bahasa Indonesia lagi. Nah ini metode-metode inilah yang saya sampaikan pada adik-adik. Bagaimana mengharapkan kalau kita bisa sekolah itu, karena harus semuanya bekerja dan berpikir, atau orang Jerman träumen, bermimpi, itu pakai bahasa Jerman. Nah ini sangat berat. Tapi ya saya tidak memberikan pujian yang berlebih-lebihan kepada anak-anak bahwa mereka antusias untuk melakukan itu. Nah terkadang kita pasti mereka mengalami problem psikologis, pergerakan jiwa mereka untuk menghadapi ini, terkadang ketakutan, terkadang itu paham saya. Itu sama kayak kejadian saya dulu. Nah oleh karena itu, pertama saya menyampaikan pada Bapak sekalian, anak-anak ini butuh sekali namanya doa dari Bapak dan Ibu. Pasti Bapak Ibu telah mendoakan. Namun, pasti mereka juga akan melakukan laporan atau keluhan atau sedih kepada Bapak Ibu. Nah, ini hal poin namanya depresi atau stres pada dirinya untuk menghadapi masalah itu. Nah, saya bilang sama anak-anak kita, ini problem akan terjadi pada siapapun. Ini masih di Indonesia, jadi problem perasaan jiwamu itu belum ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu, pasti Ibu Bapak sekalian, terkadang anak-anak itu melapor kepada kita. Bagaimana kondisi dia, segala macam itu melapor. Terkadang orang tua ikut kepikiran. Saya sampaikan pada mereka, ini hal yang sangat penting kita sebagai anak-anak. Sampaikan pada orang tua, jangan membuat mereka untuk khawatir. Misalnya soal makan, soal tempat tinggal, itu tidak perlu diceritakan. Cukup aman. Ini membuat jiwa kalian mental belajar untuk mandiri. Pelan-pelan membuat diri Anda bisa menghadapi masalah apapun. Jadi saya menyampaikan bahwa ini juga prinsip yang capai Bapak Ibu sekalian pada saya. Saya mendapatkan mentor seseorang yang memberikan kepada saya pada waktu itu untuk tegar berdiri. Dia bilang, dalam kehidupan mencapai target ini, kamu harus 3 hal kau pegang. Pertama adalah, kamu dengan terhadap orang tua maksudnya ya. Jangan melaporkan sesuatu kepada orang tua, lain hal hanya 3 perkara. Yang pertama, jika kamu ingin menikah, orang tuamu harus tahu. Apapun itu bentuknya harus tahu. Yang kedua, bahwa nyawamu dalam keadaan terancam. Itu orang tua juga harus tahu. Yang ketiga, bila mana kamu pindah alamat atau tempat, itu juga orang harus tua tahu. Yang lainnya, kalau dikasih tahu, orang tua akan terima, dia akan berpikir, itu biasa orang tua namanya. Contohnya misalnya, Ma, makan saya hanya gini gitu, misalnya nggak enak. Dia akan melapor, orang tua akan berpikir, bayangkan, dari kecil sampai besar, ibumu itu tidak akan pernah rela mendengar atau mendapatkan perkara anaknya lapar atau makannya nggak enak. Itu masuk dalam hati pikiran, saya bilang. Itu hal poin yang kecil, sepele. Jadi dibawa oleh orang tua, anakku makan apa, terutama ibu. Ya kan? Nah, jadi mereka ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Gitu kan? Murkanya Allah karena murkanya orang tua. Begitu pula kita mendapatkan rezeki, segala macam rezeki dari orang tua. Orang tua kita itu memang paling pertama di hidup kita. Namun jangan dibebani. Insya Allah kalian akan berhasil. Itu yang saya pakai dulu adalah konsep memikirkan bagaimana saya solve problem. Semua kehidupan ini sudah diatur sama Allah, cuma kita melakukan
perbaikan gimana target fokus kita. Nah, ini yang membuat problem kita di Indonesia, anak-anak ini masih tidak bisa terhindar bahasa Jerman karena mereka lingkungannya tidak ada bahasa Jerman. Ini berat. Percepatan itu hanya bisa dilakukan dengan 5 hal. Saya sampaikan kepada mereka. Pertama, foreign first day, mendengar bahasa Jerman setiap hari, dengar. Maka kita berikan fasilitas video, suara radio, semuanya harus berusaha ke Jerman, suasana seperti Jerman. Yang kedua, kita suruh mereka listen, baca, Buchstaben, atau maka bilang itu mengabjad, ABC-nya itu harus tahu mengeluarkannya. Ketiga, kita bilang itu adalah sprechen, reden, ngomong, bicara. Nah, ini kalau nggak bicara, nggak bisa kita mendapatkan kepandaian berbahasa. Yang keempat adalah, yang saya sampaikan kepada mereka itu, Rechtschreibung. Rechtschreibung termasuk gramatik, menulis, segala macam. Nah, kalau mereka tidak menyampaikan dalam 4 ini, itu tidak akan terjadi prestasi berbahasa. Dan ditambah satu lagi, yaitu belajar setiap hari 5 word minimal. 5 word. Kalau 5 word dihitung sekian tahun, sekian lama, tidak bertambah, maka prestasimu menurun. Nah, dari 4 poin tadi, dia nggak pernah Hören-Verstehen, dia tidak pernah baca, dan tidak pernah bicara, dan tidak pernah mencoba mengerti gramatiknya, maka dia tidak akan berprestasi memahami bahasa Jerman. Step by step. Nah, kayak saya bilang sama mereka, dikala kalian sudah memasuki belajar gramatik dari awal sampai akhir, pada ujungnya dalam 7 bulan kemudian kamu tidak lulus. Kebanyakan orang secara psikologis itu saya mengalami terjadi pada teman-teman, disuruh ngulang bahasa Jerman lagi itu sangat sulit. Yang dibutuhkan karena mentalnya anak target tantangan bisa berimprovisasi berbahasa Jerman. Sementara di antara mereka tidak mau berbahasa satu sama lain. Alhamdulillah kalau saya melihat dari kelas yang gelombang 1 sudah mulai mereka mau berbahasa Jerman antara satu sama lain. Sebab malumlah mereka malu untuk menyampaikan bahasa Jerman. Saya bilang tidak boleh malu-malu karena dapat bagaimanapun juga ini satu komunikasi yang harus kalian pelihara atau lakukan. Ya, jadi itulah anak-anak kita di sini yang perlu dibantu dari Bapak Ibu, semangat mereka. Kalau mereka melakukan sama Ibu, Bapak sekalian di rumah, beri mereka semangat. Fokuslah dengan bahasa Jermanmu, barbanyaklah vocabulary-nya, sehingga akan menciptakan kalimat-kalimat bahasa yang bisa disampaikan. Itu metode yang sampaikan. Dalam keadaan inilah kondisi kita sangat berat di Indonesia kena lingkungan, Pak. Tapi tidak masalah. Saya juga punya saudara sepupu saya, sekarang mereka tinggal di Jerman, masih banyak adik-adik sepupu dan keluarga Jerman. Itu waktu saya pulang ke Indonesia, kebetulan mereka datang ke Indonesia, ke rumah saya, dan mereka belajar sama mereka. Alhamdulillah bahwa mereka mengikuti jalan itu bisa bahasa Jerman. Bahkan sekarang berkarir, ada yang 20 tahun, ada 15 tahun, ada yang 10 tahun. Mereka tinggal di Jerman, ada di München. Ternyata Pak Armin ini tinggalnya di München dia terakhir. Ternyata dia juga tinggal di Bremen, di mana kota saya tempat di Bremen. Berarti sekarang ditemukan Allah, saya bersama beliau di sini ada hikmahnya untuk membangun karakter atau mengcoaching anak-anak generasi kita ke Indonesia ke Jerman. Nah, dari sini saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa insya Allah dalam hal ini ADBC dan Global Catalyst di Jerman akan memberikan fasilitas jalan anak-anak kita. Namun semua ini tidak ada artinya apa-apa kalau anak-anak kita tidak bisa menjaga prestasinya. Jadi keberhasilan seseorang itu memang ada di dirinya. Saya juga mohon maaf lebih kurang kalau kami menyampaikan sesuatu kepada anak-anak, terkadang ada hal yang mungkin tidak pas atau bagaimana. Sekarang juga demikian kepada ibu bapak sekalian. Saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengharapkan bahwa Bapak Ibu tetap jangan putus berdoa untuk anak-anak dan berikan motivasi kalau mereka menempuh kepada orang tuanya bahwa bahasa Jerman itu tidak perlu ditakuti dan insya Allah mudah. Apalagi sekarang ada Pak Armin, insya Allah dia bisa coaching dalam berbahasa Jerman. Maka Pak Armin juga sudah bicara tadi siang sama saya, dia akan buatin program, dia tidak akan berbahasa Indonesia dan dia tidak akan bahasa lainnya dan tidak bahasa Inggris. Apapun agar mereka bisa 100% menyerap dari orang Jerman. Kalau dari saya kan orang yang pernah hidup di Jerman, orang Indonesia yang akan orang yang pernah posisinya seperti mereka sekarang akan menghadapi masa depannya. Insya Allah bisa memberikan
satu wawasan, satu informasi. Karena pengalaman saya itu, Bapak Ibu sekalian, ada kejadian itu bahwa anak-anak datang ke Jerman, sampai di Jerman, konsultan itu melepas tanggung jawabnya, tidak memberikan arahan selanjutnya. Kebetulan orang tuanya mampu, hari itu dia stres, dia nggak bisa ngapa-ngapain, balik dia ke Indonesia pulang. Banyak kejadian demikian, yang mereka sampai di Jerman tidak bisa menyanggupi melanjutkan kehidupan. Karena mereka awalnya itu ya mohon maaf, mohon istilahnya si mentoringnya itu tidak mereka dapatkan ternyata. Rasulullah saja punya mentor, yaitu malaikat Jibril kan Pak. Jadi kesuksesan seseorang siapapun itu pasti punya mentor. Setidak-tidaknya kita itu adalah orang tuanya. Nah sekarang kalau orang tuanya nggak ada, dia harus berdiri, terus ada mendapatkan satu mentoring. Seperti saya sampaikan dulu bahwa saya adalah SMA-nya itu di Indonesia itu IPS Pak. Bapak Ibu, IPS, Informasi Sosial. Tapi saya di Jerman, ada satu sekolah, Allah beri kesempatan pada saya merubah dari IPS ke IPA. Student college-nya ada di Kiel, ada di Neumünster, dekat Kiel di utara sana, ke arah perbatasan Denmark. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang sampaikan bukan hebat, tapi saya istiqomah belajar dari IPS pindah ke IPA. Dikala saya sudah punya itu kunci saya masuk universitas, dengan student college saya itu IPS saya itu, saya sudah berstatus dari IPA. Dan saya waktu itu mendaftar di 4 perguruan tinggi, semua terima saya. Akhirnya saya mengambil keputusan, ambil arsitek di Bremen. Jadi saya tamatan arsitek dari Jerman, SMA saya IPS. Dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menyombongkan diri, saya diberi Allah untuk mengerti bahwa semua itu bisa kita jalani. Makanya prinsip hidup saya kepada anak-anak saya sampaikan bahwa tidak ada manusia dilahirkan di bumi ini dalam keadaan bodoh kecuali idiot. Maaf, sindrom ya. Yang ada adalah malas. Saya sudah buktikan dari saya. Saya dapatkan itu semua karena mentor mengatakan itu bisa. Nah, ujungnya apa? Allah beri jalan kemudahan pada kita. Niat kita berjalan, insya Allah dan bisa. Tapi memang takdir saya adalah kejadian setelah saya tamat dari Jerman, alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah kerja di arsitek. Saya habis 12 tahun lebih berkarir di Siemens Telekomunikasi di Indonesia dan di Jerman. Saya 2007 terakhir 2007 itu di Siemens di Indonesia karena Siemens Nokia merger. Itulah saya berhenti dari perusahaan asing Jerman. Yang mau saya sampaikan di sini adalah pengalaman nilai tambah dari bahasa Jerman itu mendapatkan dari saya luar biasa, yang mana metode ini atau apa namanya dalam hal ini saya sebagai orang Indonesia bisa menggunakan dari bahasa yang saya pakai. Nah, saya bilang sama adik-adik tersebut, walaupun apa yang terjadi, bahasa Jerman masih bisa kau pakai dan kegunaan apa yang lain-lain. Insya Allah ada hikmahnya. Jadi saya sudah membuktikan bahwa saya adalah orang yang berpengalaman dari kelas yang paling rendah ilmu saya yang tidak punya apa-apa. SMA saya IPS, Bapak Ibu bisa bayangkan, nggak punya matematikanya, fisikanya, kimianya lemah sekali. Tapi alhamdulillah dengan saya istiqomah, saya belajar, ternyata bisa. Poinnya saya kasih tahu sama adik-adik tersebut, fokuslah pada target. Yang pertama fokus saya minta kepada Allah kemudahan, yang kedua saya ingin membahagiakan orang tua saya, karena mereka akan bangga. Kalian akan tampil beda di orang tuamu kalau kau datang hadir dengan kesuksesan. Apapun bentuk bentuk pendidikan kau dapatkan dari luar negeri, bukan berarti kita menjelekkan Indonesia tidak bagus, tapi faktanya kurang bagus. Mengerti saya begitu demikian. Saya banyak teman-teman yang tamatan Indonesia cum laude segala macam ya. Dikala mereka masuk ke jenjang internasional, mereka jadi minder dan tidak berani majukan dirinya. Bukan mereka bodoh, tapi mentalitasnya nggak ada karena kurang terasah. Tapi kalau mereka sudah jadi, masya Allah, bisa dia, tapi dia kurang, nggak banyak gitu. Yang kayak Subarka ini pun di Indonesia, di Siemens pada waktu itu, saya memberi encourage pada teman-teman yang lain yang sudah pinter-pinter. Mereka tapi satu poin dikala menghadapi international people untuk connecting the international networks, mereka down. Saya juga terkadang seperti gitu, karena kepandaian saya juga nggak lebih amat. Tapi nggak usah khawatir. Nah inilah yang saya katakan sama Pak Ustadz Junaidi, insya Allah kita semoga Allah berikan keberkahan pada kita semua, membawa generasi muda ke kancah internasional sebagai duta bangsa yang bisa kita tampilkan. Namun semua ini tidak akan bisa kita lakukan kalau anak-anak itu tidak paham dan tidak mengerti, mengambil kesempatan
bahwa inilah takdir dia untuk merubah nasib dan hidupnya di masa depan dalam lingkungan yang lebih baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf lebih kurang bahwa semua ini adalah takdir Allah, tapi kita berikhtiar. Insya Allah kita akan bisa membuat anak-anak lebih baik. Jangan khawatir, jangan kecewa, tapi terus berdoa. Anak-anak kita diajak, diarahkan untuk semangat, fokuslah kalian dalam selama di Indonesia berbahasa Jerman. Kurangi, perlu tidak sama sekali. Gitu. Jadi tadi saya juga diprotes, Pak Subarkah, gimana kami HP nggak bisa begini? Saya bilang, saya zaman dulu nggak pakai HP. Kalau saya mau bilang protes itu karena yang mau menemukan arti bahwa survei mengatakan HP ini kebutuhannya adalah sebagai gap, dia benar-benar mengganggu fokus kita. Nah, ini sudah ditemukan dari awal. Tapi nggak masalah, mereka sudah dewasa, mereka tahu. Bayangkan kalau 1000 jam kita mau target sampai 6 bulan, berapa jam mereka harus belajar untuk bisa memenuhi 1000 jam itu. Kalau mereka bermain-main walaupun hanya 10 menit satu hari, wasting time-nya bagaimana? Nah, itu yang saya sampaikan, bahwa kalian harus mengejar akselerasi untuk mengisi ini. Jadi kalau misalnya sehari 8 jam, bisa nggak kita bekerja belajar sampai 10 jam? Demikian ibu-ibu bapak sekalian, mohon maaf lahir batin, saya sampaikan ini hanya sebagai sharing kepada orang tua, dan saya siap memberikan informasi seperti Pak Armin tadi. Kalau ada apa-apa bisa chatting segala macam, monggo kersau. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz Ahmed. Ya. Selanjutnya langsung tanya jawab gitu ya, Bi. Ya, monggo barangkali ada dari Abi Umi yang mau menanyakan unek-unek atau apapun, nanti bisa langsung dijawab oleh Abi dan Ustaz Subarkah. Monggo, ada yang mau bertanya? Saya Pak Ustaz. Ya, silakan Ibu dari Sultra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Dan saya juga mohon maaf tadi dalam perjalanan, jadi kita baru tiba, mudah-mudahan. Dan tadi sebenarnya saya sudah izin sama Bapak Pak Prof. Dapat tahu tidak nyambung, tapi alhamdulillah bisa ikut. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ustaz Junaidi, Bapak Ustaz Ahmad Koid, dan Bapak Ustaz Subarkah serta Mr. Amin. Ada dua hal yang saya ingin dan alhamdulillah terima kasih karena kita karena kita sudah masuk, semua yang ada di grup ini adalah merupakan satu keluarga besar. Sehingga kita sudah akrab, sudah terjalin hubungan silaturahmi. Mudah-mudahan anak-anak kita juga yang sementara belajar juga sudah saling akrab, sudah saling satu rasa dalam IDBC. Dan kami juga mengharapkan apabila kita insya Allah mudah-mudahan bisa berangkat supaya kebersamaan akan di IDBC itu sampai ke depan. Kita tidak akan terpisahkan, hanya ada masalah sama-sama. Kemudian kami juga kan supaya tidak seperti di luar ini, apalagi di daerah negara di luar di mana anak-anak keluar kemudian terjadi terjadi yang tidak diinginkan. Kami juga oleh karena itu kami mengharapkan mereka dalam satu payung, yaitu payung IDBC, sehingga tidak ada kelompok-kelompok atau suku-suku, tetapi kita rangkum mereka
supaya kita kebersamaan itu betul-betul kita rasakan secara sesuai dengan apa karakteristik kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi kami mengharapkan kebersamaan ini betul-betul kita bawa sampai ke Jerman dalam satu payung IDBC. Itu yang kami harapkan. Yang kedua adalah kami tahu bahwa di sana anak-anak tentunya tidak merupakan hanya apalagi semacam mereka tidak memiliki jasa dan apa itu tidak menjadi masalah, tetapi apabila anak-anak kami sudah umpamanya sudah sampai 2 tahun bisa seperti Ustaz Subarka, apabila mereka sudah sampai 1 tahun atau 2 tahun, mohon kiranya mereka diberikan arahan atau diberikan satu dorongan bisa juga memiliki ijazah sehingga bisa pulang di Indonesia mereka juga memiliki hal seperti itu. Itu 2 hal barangkali yang kami harapkan sebagai orang tua wali. Itu yang bisa kami usulkan. Terima kasih. Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya dan sekaligus harapannya. Baik, Bu. Saya sampaikan, insya Allah kita berikhtiar maksimal bagaimana anak-anak kita tetap terjaga dengan baik dan kelak di masa yang akan datang ini menjadi agen perubahan insya Allah di Indonesia kita. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dan tentu kita menginginkan seperti Pak Habibie semua insya Allah. Apalagi dari Sultra ini, dekat dengan tempat lahirnya Pak Habibie ini. Sedikit gambaran begini. Ini ada tim saya saat ini sedang di Jerman. Karena insya Allah kami juga nanti tanggal 14 November berangkat ke Jerman untuk mempersiapkan asrama atau apartemen yang akan kita jadikan asrama untuk anak-anak kita. Karena untuk angkatan pertama ini kan insya Allah tanggal 30 November besok mereka sudah akan mulai try out untuk tes bahasa Jerman, yakni B1. B1 ini adalah start pertama sebagai syarat utama juga anak-anak mulai untuk pemberkasan ke industri atau perusahaan yang ada di Jerman. Nah, kalau sudah selesai B1 itu, ini agar tidak persepsi kita sama ya Bu ya, bahwa nanti walaupun kita bareng-bareng misalkan 40 orang, 44 orang di angkatan pertama, 80 orang di angkatan kedua, itu dalam satu waktu itu tidak bisa berangkat bersama Pak, Bapak Ibu. Karena kan nanti jurusannya beda-beda. Dan tentu juga dengan perusahaan yang dilamar berbeda. Nah, cepat lambatnya itu tergantung komunikasi, tergantung dengan perusahaannya. Tapi memang yang menjadi arahan kita nanti di sana, anak-anak kita ini berada di beberapa titik apartemen yang akan kita jadikan sebagai asramanya. Tentunya yang mendekati dengan kampusnya atau dengan tempat praktek dari kuliahnya itu. Ini saya sampaikan di awal bahwa pada dasarnya memang insya Allah berada dalam satu naungan. Kalau begitu nyampe Jerman itu nanti di bawah koordinasi Global Catalyst yang memang operasional dan posisinya berada di Jerman. Dan dalam hal ini asramanya ya ini Black Forest Education Center itu juga di sana. Seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan masalah nanti anak-anak kita mau mendapatkan ijazah gitu, ya sementara ini memang kita pahami bahwa anak-anak Ausbildung ini bukan ijazah. Betul bahwa bukan ijazah sebagaimana ijazah S1, S2 di sini, tetapi yang mereka dapatkan adalah sertifikat keahlian atau sertifikat profesi. Nah, sertifikat profesi ini Bapak dan Ibu sekalian berbeda dengan persepsi atau anggapan kita di sini. Kalau di sini kan sertifikat itu ya hampir mungkin pada umumnya kita ada event terus lari karung dapat sertifikat atau dapat
ada kegiatan dapat sertifikat. Kalau sertifikat di sana itu tidak seperti itu kalau di Jerman ya. Tapi sama seperti halnya seorang pilot, dia tidak punya ijazah tapi dia punya sertifikat dan itu berlaku dan sangat bergengsi. Seperti itu anunya yang dimaksudkan ada sertifikat yang kita akan dapatkan anak kita di Jerman. Nanti seperti itu. Kemudian kalau memang mau switch atau anak-anak kita memang mau nambah lagi dengan sertifikat akademis atau ijazahnya, itu bisa. Makanya kalau sudah tahu lapangan, pasti nanti anak-anak ini akan ngerti apa yang harus dilakukan. Dan tentu ya mudah-mudahan ya, makanya Ustadz Subarka kita berharap beliau mengawal dari sini sampai nanti sampai ke Jerman gitu. Katanya udah kangen beliau dengan Jerman ini. Ya, kita Amin. doakan mudah-mudahan Insya Allah. lancar ya. Amin. Ya, insya Allah. Jadi itu Ibu, silahkan Pak Didin. Saya kira sebagai informasi. Atau ada tambahan Ustadz Subarka? Saya hanya mengatakan sekali lagi, memang benar jadi mengatakan bahwa ini adalah non-gelar. Ausbildung artinya bukan satu titel engineering, tapi orang ahli. Dan nilai keahlian itu diakui dunia karena bersertifikat di Eropa. Dan ini sangat besar. Dulu teman-teman dari Jerman di Indonesia itu, orang-orang Jerman ke Indonesia dapat tugas itu kebanyakan mereka ahli-ahlinya bukan engineer, tapi mereka keahlian dari Ausbildung. Jangan Bapak kira ini tidak bergengsi loh, karena anak kita berkualitas punya keahlian yang diakui dan disertifikasikan. Nah, dalam perjalanan itu, kalau mereka ingin mendapatkan kuliah dapat gelar, itu bisa mereka lakukan. Tinggal tergantung dia melihat kondisi dan keadaan waktunya, membagi waktunya untuk kuliah. Nah, itu bisa. Karena saya punya adik sepupu yang ibunya orang Perancis, bapaknya adalah paman kandung saya, orang Lampung ya. Itu anaknya yang satu itu Ausbildung, dia mengambil untuk food and beverage. Akhirnya dalam perjalanan itu dia kuliah. Saya tanya sama dia, bisa? Oh bisa. Memang semua itu akan dibicarakan pada ke tempat dia kerja waktu itu, bahwa dia ada mau ngambil kuliah, ada hal poin-poin di kadangkala dia harus meninggalkan kerjaan. Akhirnya ada komunikasi lah. Insya Allah anak Bapak Ibu bisa mendapatkan itu secara paralel. Ya, jadi bisa mereka kalau mau, insya Allah dapat. Saya nggak bisa katakan sekarang karena terlalu banyak nanti tidak fokus. Saya bisa katakan mereka bisa lakukan itu, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Prof. Saya Ustaz. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Mohon sebutkan saya dari mana, dari kota mana Pak ya, biar kita tahu. Bandung. Siapa dulu Pak? Oh, ya. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Setiawan dari Bandung. Mungkin tidak banyak ingin kami sampaikan. Pertama, saya mengapresiasi acara ini memang penting ya. Sebulan sekali terlalu lama. Kalau bisa mungkin 2 minggu sekali ya. Tapi nggak apa-apa lah, sebulan sekali juga. Pertama, saya mengapresiasi bahwa kebetulan anak saya Padan Irfan Rais juga sering komunikasi, dan alhamdulillah Pak Ustadz, Pak Barka dan juga lain-lain, anak saya nggak pernah mengeluh Pak. Jadi masalah makanan itu nggak pernah dilaporkan. Insya Allah lah nggak ada hal yang negatif itu. Dia hanya mengeluh tentang nilai-nilai tesnya. Kebetulan dia di bawah KKM. Saya bukan mengeluh sih, menyampaikan laporan. Tapi kami juga memberikan support agar dia tetap bisa bertahan gitu ya. Itu mungkin pertanyaan singkatnya, bahwa bagaimana skenario yang ingin dibuat oleh Pak Ustadz dan juga kawan-kawan di sana memotivasi anak-anak. Kami kan jauh ya, hanya memberikan doa saja gitu, agar mereka bisa mengejar gitu ketinggalan itu. Memang betul Pak, yang namanya bahasa itu adalah pembiasaan. Karena di sana juga betul hanya berbahasa Jerman ketika di kelas, ketika keluar dia jajan kemana itu bahasa Indonesia. Sehingga memang dianjurkan sekali ada semacam apa ya, keharusan teman-teman berbahasa Jerman juga di luar kelas itu gitu ya, dan sebagainya. Juga salah satu pembiasaan ini mungkin yang kami juga usulkan. Kemudian juga kalau saya sendiri sih tidak terlalu muluk-muluk bicara mengenai bagaimana kuliah Jerman. Yang penting anak saya lulus dulu aja B1-nya. Itu target, karena itu target yang pertama itu lulus dulu gitu. Nah, untuk mencapai lulus ini harus bagaimana? Ini yang kita bicarakan. Masalah nanti, dan saya pun nggak membebani ke anak saya harus S1 atau tidak.
Yang penting dia punya ilmu, udah cukup, sertifikat juga udah cukup. Jadi artinya kalau saya pribadi ya, tidak harus sarjana lah. Karena bagi kita yang penting dia punya keahlian. Nah, mungkin bukan pertanyaan sih, bagaimana kita berkolaborasi, kami di rumah, di samping kan juga komunikasi, agar anak-anak ini memang punya mental tadi, kayak Pak Ustadz Barkah ya, betul-betul bisa survive gitu ya, dengan tahajud di malam hari dan sebagainya lah, dengan menggunakan hal-hal yang sifatnya kita mencoba mengakselerasikan ke depan. Itu saja mungkin target kita adalah, kebetulan anak saya di gelombang kedua yang 8 orang itu, sehingga masih ada waktu ya, sekitar 3 bulan ke depan ya, atau 2 ya, masih ada waktu untuk memperbaiki tes-tes ujian-ujiannya ya, bahasanya itu, karena memang betul-betul berat ya. Kebetulan anak saya itu memang sulit dalam bahasa. Tetapi kami dorong kasih support terus, komunikasi setiap pekan agar dia tetap bisa survive. Itu saja mungkin Ustadz ingin kami usulkan, sampaikan agar anak-anak diberi penguatan saja mungkin. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bisa saya tambah ya Ustadz ya, jawab ya. Baik, gini Bapak, terima kasih. Saya hanya menyampaikan bahwa pengalaman saya itu tadi mencoba untuk belajar menghadapi dalam bahasa Jerman. Saya sudah dapat juga informasi bahwa anak-anak mengatakan dengan KKM-nya segala macam itu hal yang perlu mereka perhatikan. Saya bilang, whatever the problem, itu jangan dikeluhkan dulu. Makanya saya kasih 5 metode yang saya sampaikan. Pertama, selalu mendengar bahasa Jerman, itu namanya Hören Verstehen, melatih telinga untuk mendengar. Kita pasangkan metode di sini, semua kalau kalian buka HP, buka apapun harus berbahasa Jerman. Itu membuat pertama, telinga biasa mendengar. Akan next kekuatan kedua, kita harus namanya reden, ngomong, bicara. Udah itu yang ketiga, membaca. Akhirnya listen. Yang keempat, kita melakukan Rechtschreibung, latihan secara tertulis. Jadi metode ini tertulis ini, itulah kita sebut langkah yang kelima. Setiap hari minimal mereka 5 word, 5 kata-kata di vocabulary sebagai bahan yang mereka simpan setiap hari. Nah, untuk melakukan ini, langkah yang ke-6 adalah satu sama lain melakukan murajaah, saya bilang. Jadi kalau saya sama si A murajaah, hari itu saya bukan belajar 5 word, tanpa terasa 10 word. Makanya saya bilang, kita tidak boleh dikompakkan, artinya seragamkan kata-kata yang kita tulis. Tidak bisa. Karena seseorang dari satu orang ke orang yang lain itu punya interest dan punya sifat atau punya keinginan yang lain. Nah, kata-kata itu dia cari, dia tulis 5 tiap hari. Nah, untuk menghafalkan caranya sudah tulis, baca untuk menghafal. Yang antara dia murajaahkan kepada temannya. Si teman itu bila mana murajaahkan untuk dia akan mendapatkan 5 kata yang tidak pernah dia pikirkan dikasih sama si anak kita karena kita murajaah. Akhirnya hari itu dia belajar 10 kata. Nah, ini sebagai baku, sebagai simpanan kalimat kata-kata sehingga dia bisa membentuk atau merangkai kalimat karena banyak perbendaharaan katanya. Itu yang kita pentingkan. Jadi ini metode yang saya pakai percepatan untuk belajar. Mungkin ada cara lain saya nggak tahu. Tapi sementara yang saya dapatkan itulah yang satu-satu kunci bahwa anak-anak itu melakukan ada 5 langkah yang penting dengan cara tadi pertama Hören Verstehen untuk pendengaran, yang kedua membaca alfabet ABCD-nya benar, yang ketiga dia bicara itu ngomong dengan tulisan itu dia sebut dan kuat agar telinganya mendengar apa yang dia bicarakan. Yang keempat mereka melakukan tulis namanya Rechtschreibung, tata gramatiknya termasuk dan wordnya. Akhirnya dia tata dari kata-kata tersebut. Nah akhirnya dia yang kelima itu dia mempunyai 5 kata per hari itu dia akan nambah terus. Bayangkan kalau hari itu dia merojaah kepada 5 orang. 5 kali 25, 5 kali 5 sudah 25 word hari itu dia pelajarin. Walaupun dia lupa, tapi dia akan kembali fresh. Dia pernah baca dan kalimat itu merojaah temannya. Insya Allah itu Pak. Jadi anak Bapak, alhamdulillah kalau dia tidak pernah mengeluh, maksud saya bukan itu yang saya maksud mengeluh. Terkadang mereka itu ya maklum lah ya, sama orang tua kan manja ya Bapak Ibu ya. Terutama kepada ibu. Sampai dia ceritakan segala masalah kecil-kecilnya itu bisa terjadi. Yang saya maksudkan adalah agar keluhan mereka itu kita arahkan kepada kesemangatan. Fokuslah kamu ke bahasa Jerman, dengan cara itu Anda pasti berhasil.
Terima kasih. Silakan Pak Ustadz kalau ada tambahan. Saya Ustaz. Ya, Siap, silakan. silakan Pak. Iya, Irfan. Teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan dari Malang. Ayahnya Jundi Muhammad Al-Fatih. Begini Ustaz, beberapa kali saya komunikasi dengan Jundi itu ya hampir sama permasalahannya dengan yang lain karena mungkin bahasa baru nih, dan tidak pernah mendengarkan begitu ya, agak kesulitan mereka ini mengikuti. Tapi ala kuliah tes-tesnya itu juga masih bisa tercapai, cuman merasa berat saja, keluhannya begitu, merasa berat. Ya kami memotivasi saja. Yang kedua yang menjadi beratnya lagi itu adalah mereka juga mencari informasi terkait dengan Ausbildung ini yang jurusan-jurusannya itu browsing-browsing begitu. Saya ketemunya ada jurusan-jurusan yang sepertinya mereka kurang menginginkan gitu. Karena kalau anak saya itu pengennya di teknik begitu ya. Nah kalau urusan teknik ini kan dia browsing-browsing ini standarnya jadi standar B2 begitu katanya. Ya saya bilang kalau memang kamu pengennya teknik ya kejar B2-nya, saya bilang begitu. Cuman ini yang membuat dia tuh menjadi motivasinya untuk belajar mempelajari bahasa Jermannya itu agak berkurang begitu karena menganggap sudah agak berat mencapai keinginannya. Jadi yang sekarang disampaikan menurut pandangan dia browsing itu bahwa jurusan-jurusan yang ada sekarang itu adalah ada lima jurusan yang itu sepertinya dia tidak begitu tertarik begitu. Nah, ini bagaimana mengatasinya atau mungkin ada informasi yang mungkin bisa melegakan atau minimal bisa meningkatkan motivasinya dia untuk kemudian bisa bahasa Jermannya minimal itu bisa tercapai dengan baik, insya Allah. Itu Ustaz dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya jawab sedikit Ustaz. Memang bahasa Jerman kalau kita takuti jadi takut. Saya punya pengalaman Bapak. Bahasa Jawa itu bahasa. Bahasa Jerman itu bahasa. Bahasa Lampung, bahasa Padang itu bahasa. Bedanya kita kondisi sekarang ini, kita akan ditempatkan ke dalam kualitas yang intelektual. Oleh karena itu, pembicaraannya harus pakai gramatik. Kita bisa Pak, ke Jerman tidak pakai gramatik. Bisa bahasa Jerman, akan perlu waktu. Nah itu pasti dia kelompoknya tidak akan masuk ke dalam kelompok orang intelektual. Karena stres dengan gramatiknya. Gramatik ini yang membuat mereka down. Apa yang terjadi? Setelah diperasatin dengan punya perasaan, punya feeling good, pelan-pelan itu akan hilang. Nah insya Allah akan hilang. Itulah tadi, kalau dia banyak vokabelnya, dia akan mengatur dirinya untuk bicara, sehingga dia akan bisa improve dirinya sendiri. Biar termotivasi harus bisa bicara. Saya kasih tahu pada teman-teman anak-anak kita di sini untuk menyampaikan. Mereka harus berusaha bahasa Jerman, walaupun dalam kalimat itu nyampur. Mau jalan-jalan makan brot in the straat. Itu kan nyampur, Pak. Tapi trying. Pelan-pelan dia akan cari. Apa bahasa Indonesia ini, bahasa Jermannya? Pelan-pelan akan terpenuhi. Itu satu hal metode cara belajar mengajar dalam bahasa Jerman. Nah, lanjut yang kedua, masalah dengan Fachbereich atau jurusan dicari. Memang kalau kita semakin deep mendalam, kita bingung Pak. Nah kita harus ambil generalisasi saja. Nah ini yang sudah sampaikan sama anak-anak semua sampaikan. Jangan pernah mencari suatu hal jauh ke sana yang kamu nggak tahu sebenar-benarnya, tapi hanya kamu bingung. Nah ini akan membuat fokus dia tidak akan berani melakukan fokus dalam bahasa. Karena begini, sampaikan saja ke Ustadz Junaidi, saya ingin ambil namanya misalnya bekerja di factory, di pabrik untuk teknik sebagai mechanical atau pergudangan atau maintenance. Kalimatnya adalah pabrik technicalnya atau di bidang manajemennya, yaitu di dalam bidang back office, logistik, misalnya ya, administrasinya, accountingnya begitu-gitu. Nah itu ambil itu saja. Nah nanti dari situ pelan-pelan pasti yang pusing itu adalah dari global katalis mendapatkan di mana jurusan ini bisa. Tapi kita akan mengasukkan pada jurusan yang namanya secara general. Di mana poinnya? Sebagian teknik Pak. Teknik apa?
mau saya di pergudangan, mau begini. Nah, itu nanti. Nah, jadi itu juga memang perlu kemarin sampaikan anak-anak, jangan pikirkan itu, tapi setidak-tidaknya sudah tahu di bidang apa. Nah, itu ada pendalamannya, pendetilan kepada jurusan yang mau kita ambil. Jadi dia tidak akan bingung. Saya juga dulu merasa begitu. Dikala saya menghadapi sekolah saya, karena ingat saya itu orang tua saya mengatakan, Subarkah ingat ya suatu ketika nanti kalau kamu jadi besar, jadi insinyur ya. Nah ini pun jadi doa orang tua saya ambil. Bayangkan Pak, IPS saya Pak. Nggak pernah bahkan terbenak di kepala saya, seorang IPS dari Indonesia datang ke Jerman, bahasa Jerman lemot, kuliah bahasa. Saya tunjukkan ijazah saya pada anak-anak Bapak. Yang angka 8 tuh nggak ada Pak. 6, 6, 6, 6, 7 Pak. Paling tinggi itu mentok 7 Pak. Bayangkan, tidak punya harapan Pak. Tidak punya harapan. Saya katakan, saya bukan pintar, tapi kita beristiqomah mempelajari sesuatu dengan mendapatkan, dengan belajar fokus. Nah, akhirnya kita bezaitigen, apa bezaitigen itu? Meminggirkan semua masalah-masalah sehingga kita fokus apa yang kita targetkan. Insya Allah bisa. Saya mau berkata apalagi berbohong, tidak berbohong. Karena saya fakta yang melakukan pekerjaan dari diri saya, SMA saya bukan orang terpintar. Dan saya orang yang belajar SMA-nya dari IPS. Nah, saya mendapat teknik. Saya mendapat 4 jurusan Pak dari 4 perguruan tinggi saya lakukan lamaran kerja. Elektroteknik, teknik mesin, namanya Maschinenbau bahasa Jermannya, teknik sipil atau Bauwesen itu ya. Yang keempat saya arsitek. Empat ini diterima Pak jadi universitas. Tapi saya pikirkan kapan saya mencari. Dikala universitas ada hostudit saya sudah selesai. Saya nggak peduli bagaimana nanti. Nah perjalanan itu saya dapatkan akhirnya. Kemudahan akan terjadi. Allah mudahkan semua itu. Dikala kita fokus, langkah ke depan itu bagaimana. Terjadilah pada diri saya. Akhirnya saya putuskan saya ambil arsitek. Alhamdulillah di arsitek saya selesai dengan baik. Dengan nilai nggak disangka bukan kumulat dengan 1. Sedangkan terbalik Pak ya. Angka 1 lebih baik. Kalau kita di Indonesia, angka 4 yang terbaik. Di sini angka 4. Nilai saya rata-rata 2 Pak. Bukan saya pintar kembali lagi. Saya benar-benar fokus pada pekerjaan. Zaman saya dulu adalah saya punya prinsip tidak pernah tidur siang dan tidak pernah nonton TV. Karena ini adalah yang mengganggu kita. Bapak tahu kalau anak kita atau kita tidur di Jerman tuh Pak. Paling nyaman adalah di waktu kita tidur siang, berselimut di siang hari. Pengen 5 menit, jadi 5 jam. Itu terjadi Pak. Banyak teman-teman saya gagal sekolahnya bukan karena main nakal. Karena banyak tidur siang Pak. Paling nyaman di Jerman itu tidur siangnya Pak. Untuk orang kita Indonesia, buktikan itu akan terjadi. Nah ini menghambat. Kalau mereka nggak sadar untuk menekan begitu, nggak biasa membesaitikan masalahnya, sampai kapanpun mereka nggak akan bisa mengerti dengan persoalan itu. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, siapapun dia akan bisa berhasil. Ya insya Allah, asal istiqomah. Jangan mikirkan masalah, tapi mikirkan fokusnya. Kalau masalah 1000 masalah, kita tidak akan bisa selesai. Banyak masalah-masalah lain. Akhirnya kita tidak bijak menghadapi masalah tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Ujung-ujungnya, kembali mereka stres, tidur Pak. Selimutan di rumah. Bukan nakal. Kita anak Indonesia di Jerman, setahu saya, tidak ada yang nakal-nakal Pak. Ya kan? Nah, tapi kalau dia ketemu jalan yang miring, ya jadi miring dia Pak. Termasuk jangan dengan cara tidur siang. Paling enak Pak. Seburuk-buruk kerjaan anak-anak kita itu tidur siang Pak. Ya, jadi itu terima kasih. Terima dari saya. Baik, saya tambahkan terkait dengan jurusan. Jadi ini sebenarnya memang tidak kita informasikan di awal dalam artian jurusan-jurusnya ini. Tapi secara global kita sampaikan bahwa Ausbildung itu jurusannya ada lebih dari 300 jurusan gitu. Sehingga kalau kita tanya, ada yang nanya atau bahkan orang tua nanya, semua ada, saya bilang gitu. Tapi memang bukan saatnya untuk kita membicarakan itu, karena terus terang aja yang, Masya Allah, saya karena langsung bersadapan dengan anak-anak, dan kita lihat langsung juga seperti apa perjuangan mereka. Bayangkan saja Pak, selama 8 jam sehari loh Pak. Itu jenuh banget. Makanya kalau misalkan anak-anak kita ini mungkin ngeluh ini dan itu, ya itu sebenarnya pelampiasan Pak. Sehingga jangan kemudian akhirnya kita larut dengan keluhan itu, akhirnya menyalahkan ini dan itu gitu. Sampai kemudian browsing sendiri, jangan-jangan kita dibohongin. Ada seperti itu kan bahaya kayak gitu tuh. Makanya
kalau mau cari informasi silahkan langsung kepada alur yang ada, silahkan tanya kepada saya atau kepada tim, ini insya Allah akan clear. Tapi kalau berinisiatif sendiri, itu karena tidak tahu lapangan, akhirnya ya cuma contoh tadi harus B2. Nah itu di Jerman itu kan ada 16 negara bagian yang mereka masing-masing punya kebijakan sendiri gitu. Apalagi kalau sampai browsing di YouTube, macam-macam kan, negatif positifnya banyak sehingga kita bingung sendiri gitu. Hanya terus liar gitu, ya sudah, biasanya justru dia akan terhempas dan kemudian arahnya kita yang disalahkan gitu. Makanya kalau saya sendiri terus terang Pak, Bapak Ibu sekalian, siapapun saya kira manusia itu tidak ada yang mau disalahkan, ya. Walaupun pada dasarnya manusia itu tempat salah, tapi itulah kita kadang-kadang apa namanya tidak mau juga, sehingga saya terus terang tahu diri ya. Saya bukan alumni Jerman. Nah, kemudian Ustaz Subarga alumni Jerman, orang Indonesia, sehingga dalam hal ini kan kasusnya sama-sama orang Indonesia mau ke Jerman, kan gitu, dan berhasil, berarti kan layak menjadi mentor. Nah, alhamdulillah ditambah lagi dengan Mr. Amin, orang Jerman, bagaimana secara mentalitas anak ini bisa beradaptasi sejak di Indonesia sehingga saat di Jerman tidak shock gitu. Jadi insya Allah ikhtiar kita ini sudah cukup lengkap. Tinggal nanti seperti di awal saya sampaikan bahwa skemanya ada global kata, ada pemerintah Jerman, dia punya persyaratan apa. Nah kita nggak bisa istilahnya protes, kok persyaratannya begini si Jerman gitu kan. Jadi kita tidak punya otoritas apa-apa. Terus ada global katalis, terus ada saya, dan saya terus terang ngikutin pola yang ada di Jerman itu. Makanya alurnya tolong dijaga, koridornya sama-sama kita ikutin sehingga justru tidak kita gelisah dan bingung sendiri gitu. Banyak pengalaman saya begitu. Apalagi ada yang menghasut, wah itu gini gitu, wah ya udah. Kalau itu sempat terjadi kemarin, Pak. Itu di anak-anak putri. Itu case-nya gini, biar saya sampaikan, mungkin pernah menjadi bahasan mungkin di luar ya. Ada anak angkatan pertama, kemudian dia masih belum berangkat karena memang saat selesai ujian B1-nya ngepasi dengan masa winter atau liburan musim panas di Jerman ya biasanya 3 bulan. Nah itu biasanya proses administrasi dan sebagainya pasti mundur. Termasuk juga nanti ini kita tidak bisa menentukan secara pasti saat anak-anak kita sudah selesai B1, lalu kemudian dia berhubungan dengan perusahaan yang prosesnya saat lamaran kita sudah selesai, ini berkas sudah selesai gitu, nanti setiap perusahaan itu dia yang akan menentukan kapan interview dan kapan kontrak gitu. Nah kontrak itu Bapak dan Ibu sekalian, itu istilahnya kalau kita disebut sebagai LOA-nya gitu. Dan itu LOA itu menjadi syarat untuk pengajuan visa. Nah, sampai di kedutaan juga visa itu otoritasnya sepenuhnya kapan kita dapat slot visa itu otoritas sepenuhnya dari kedutaan. Contoh saya ini ya, saya udah kedua kali insya Allah mau ke Jerman ini. Saat kemarin saya mestinya di bulan Oktober berangkat tanggal 12 plannya, tapi setelah kita mengajukan visa, kita nggak dapat slot visa. Baru akhirnya tanggal 12, 15 kemarin Oktober, kami dapat slot visa dan baru insya Allah tanggal 14 November besok kami berangkat. Itu gambarannya. Jadi yang kemarin itu kan saya bilang bahwa anak-anak nanti persiapan bahasa 6 bulan. Terus ini dipahami berarti 6 bulan plek, setelah itu langsung berangkat gitu. Ini salah gitu. Saya sampaikan ini tidak seperti itu, yang betul bahwa memang kita persiapan bahasa 6 bulan. Tapi itu pun nanti 6 bulan itu kalau lancar semuanya lulus, berarti bareng-bareng kita pemberkasan. Jika tidak lulus, maka kita harus nunggu dulu untuk ujian berikutnya. Gitu. Insya Allah nanti pelan-pelan lah Pak, karena kita nanti kebebanan kalau terlalu banyak informasinya gitu. Yang penting alurnya kita paham dulu, sehingga seperti saya sampaikan di awal tadi,
ada pemerintah Jerman, ada Global Catalyst, ada ini, ada itu. Nah, itu koridor atau skema yang harus kita lalui sehingga insya Allah kalau kita memahami duduk masalah ini zonanya siapa, maka berarti itu otoritasnya dia. Kalau kita masuk ke zona yang lain, itu pasti akan merusak gitu. Nah, ini yang sekali lagi Bapak Ibu sekalian, betul-betul harus masing-masing bisa kita komunikasi, konfirmasi, jangan membangun persepsi sendiri dengan alasan saya dapat informasi dari YouTube atau dari internet gitu. Ingat bahwa kita Global Catalyst itu bukan agen. Nah, kalau yang umumnya di luar sana itu maksimal untuk jurusan Ausbildung itu perawat, kemudian perhotelan, restoran, koki. Secara umum itu yang paling cepat dan itu biasanya tidak membutuhkan bahasa sampai B1 malahan. Gitu. Jadi insya Allah semuanya ini sudah berada di dalam datanya pemerintah Jerman dan placementnya nanti juga dilakukan oleh pemerintah Jerman. Nah, kita saat tes anak-anak kan sudah tes semua dan sudah diberikan training bahwa kamu sebenarnya punya potensi ini. Sebaiknya kamu nanti ambil jurusan ini. Nah, nanti setelah B1 selesai baru akan ada workshop tentang jurusan-jurusannya, Pak. Gitu. Dan setiap anak nanti diberi opsi minimal ngambil 3 jurusan. Gitu. Itu ada workshopnya. Dan workshop itu kerjaannya apa, gajinya berapa, kemudian durasi waktu untuk prosesnya, lalu lokasinya di mana, itu nanti detail banget. Gitu. Insya Allah aman, Pak. Insya Allah betul-betul clear kalau dengan Jerman ini, ya. Karena kita nanti sebelum semua dokumen selesai, itu pasti kita tidak bisa berangkat. Jadi kontraknya nanti insya Allah akan saya share salah satu contoh panggilan Ausbildung dan perjanjian-perjanjian nanti di grup. Walaupun mungkin kita nggak ada yang paham karena kayak bahasa Jerman. Tapi paling tidak ngira-ngira oh gajinya berapa, durasinya berapa gitu. Nanti insya Allah saya share. Poinnya yang saya perlu simpulkan, kita insya Allah di sini perlu ayem lah ya. Ada Ustadz Subarka, ada Mr. Amin, ada Global Catalyst, dan bahkan kita punya orang dalam, ya, Gunung Ki itu. Ini akan membuat kita lebih ayem, tinggal memang kita dorong gimana anak-anak kita. Oh ya, catatan juga gini Pak, biar agak adem kita sebagai orang tua, tapi nggak perlu disampaikan sama anak-anak. Global Catalyst ini kan sudah punya pengalaman 16 tahun membawa anak-anak Indonesia ke luar negeri, dan paling banyak memang di Jerman. Sudah lebih dari 3.000 orang yang beliau bawa. Sehingga kalau misalkan terjadi yang mungkin ada kemarin pertemuan kemarin, ada seperti apa sih caranya ngajar gitu. Bahkan mungkin ada anak-anak gurunya nggak kompeten ngajar gitu. Ada yang mungkin protes-protes seperti itu. Sekali lagi Global Catalyst itu punya pola yang ini bisa setelah nanti mau ujiannya kita akan tidak terlalu berat karena KKM-nya Pak itu sebenarnya bukan KKM. Karena KKM itu kan capaian minimal, tapi masuk KKM 90. Itu gambarannya. Jadi memang anak-anak ini diberikan dipepet gitu agar potensinya muncul. Karena orang Indonesia kata Mr. Amin juga pinter-pinter. Hanya kadang-kadang potensinya itu nggak dieksplor sehingga ya pas-pasan gitu. Nah, Pak Dodi ini Global Catalyst mencoba anak-anak ini agar didorong yang tinggi sehingga nanti aslinya kalau pas udah ujian akhir itu mereka juga guru-gurunya itu kan dari Gute rata-rata. Terus dia punya soal-soal yang diberikan oleh Global Catalyst dengan kurikulumnya dia. Kata guru-gurunya, saya dulu waktu ujian Gute nggak sesulit ini katanya. Padahal mereka guru-gurunya itu kan S1 Pak. Dan selesai S1 itu 4 tahun, itu levelnya baru B1 Pak. Lah anak kita ini 6 bulan untuk menyelesaikan B1 yang di luar selama 4 tahun gitu. Masya Allah. Luar Gitu loh, biasa. Pak. Makanya ya kalau saya sendiri karena sudah tahu Global Catalyst seperti apa dan kami memang banyak koordinasi sehingga
Ya kadang-kadang ada orang nggak terima gitu. Oh kalau gitu nanti secara psikologis anaknya ini. Nah, itulah makanya saya masuk di kelas adab itu kan untuk memotivasi, bukan sekedar ngajarkan bagaimana caranya berwudu, masuk masjid tangan apa namanya dengan kaki kanan dan bukan itu, tapi lebih kepada motivasi. Nah, Ustadz Subarka ini kan mengawal itu kepada anak-anak. Apa yang kamu harus lakukan? Nah, itu Ustadz Subarka. Nah, ini Ustadz Amin, Pak Amin, insya Allah besok di kelas angkatan pertama, angkatan kedua masuk. Kalau yang Sabtu kemarin sudah masuk di angkatan pertama. Nah, ini beliau akan mengeksplor anak-anak kita seperti apa gitu. Saya percaya sepenuhnya bahwa beliau punya pengalaman yang panjang. Beliau sebagai native tentu tidak perlu kita ajarin lah. Justru kita yang akan belajar sama beliau. Gitu Pak. Insya Allah gitu. Kita sudah dikawal orang yang memang punya kompetensi di bidangnya. Tinggal kita terus saling support, saling menyemangati, dan tidak tarik menarik ya Ustaz Subarka. Gitu. Monggo yang lain udah lebih 5 menit. Matur nuwun Ustaz, matur nuwun. Assalamualaikum. Salam. Gimana, Pak? Mau nanya-nanya enggak? Ya, ini Ya, gimana? Ya. Assalamualaikum Ustadz Junaidi dan yang lain, Mr. Amin dan Ustadz Subarkah. Ini saya AB-nya Ibnu Harin dari Purwokerto. Ya, Waalaikumsalam Pak. Lanjut Pak, silakan. Udah Fit. Ya. Lanjut Pak, silakan. Astagfirullahaladzim. Ya betul. Ini intinya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya mudah-mudahan bermanfaat gitu untuk kami dan juga untuk IDBC serta yang lain. Astagfirullahaladzim, ini alhamdulillahirabbil alamin, ini luar biasa katakan yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya kalau muatan pertanyaan ini sudah terjawab tadi oleh Ustadz Junaidi, di mana kapan penjurusannya itu setelah nanti B1 dan sebagainya. Intinya kami dari Purwokerto sepenuhnya yakin dan percaya begitu kepada program IDBC dengan segenap sistemnya. Ini kami yakin dan percaya betul bahwa ini adalah hal yang baik dan perlu kita dorong dengan penuh baik sangkaan gitu, dengan persepsi serta frekuensi yang sama. Gitu. Tentunya tidak hanya sekedar dunia, namun ini ada faktor ukhrawi betul-betul sangat mendalam hingga luar biasa. Namun mengenai ini apa namanya standar tes ini, kalau tadi menurut Ustadz Junaidi yang harusnya ditempuh 4 tahun, ditempuh 6 bulan. Ini kan sedikit saya tahu ada 4 skill of language, ya, ada listening, speaking, reading, writing gitu ya. Dan ada components of language antara lain vocabulary, structure, linguistik. Apakah itu menjadi muatan target yang harus lulus dari anak-anak kita, atau hanya nun sewu batasan B1 itu hanya basic language saja, basic conversation gitu. Ya, maaf sekali, ya kami percaya dengan adanya Mr. Amin sebagai native speaker itu kalau istimror di situ terus dengan pembelajaran speakingnya insya Allah tajam. Tapi bagaimana dengan structure? Apakah structure juga diuji atau grammar itu juga diuji, linguistik juga diuji? Nah ini saya batasan si anak tersebut lulus B1 ini nun sewu apakah harus muatan tesnya begitu, post tesnya gitu, final tesnya itu harus lulus di 4 component of language itu dan 4 skill of language itu harus lulus semua, atau hanya basic communication gitu. Soalnya nanti lebih terlancarkannya si anak itu setelah di Jerman, otomatis mereka akan lebih lancar dengan membiasakan diri berbicara dengan native speaker. Itu satu. Kalau yang lain-lain kami hanya Masya Allah ini jazakallah khairan kasir ya kepada semuanya. Artinya hanya bersyukur gitu, ini semuanya karena goyahnya ini tidak hanya dunia namun sampai akhirat. Ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan Pak Barkah panjang umur, berkah, rahmah ya Pak Junaidi dan juga Mr. Amin dipanjangkan umur, diberikan berkah, dan kita semua wali murid
100% trust gitu loh. I Amin. trust you, katakan bahasa saya itu I trust you gitu. Jadi no worry gitu dan sebagainya. Kami semua tidak ada istilah intrik-intrik suudon apalagi, enggak lah. Pokoknya kami mutlak percaya penuh gitu. Ya. Percaya full gitu. Cuma satu aja itu tadi apa namanya goal tesnya itu apakah semua skill dan semua komponen itu diteskan atau hanya basic communication. Matur nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I answer there? Can I say something there? Ya, ya, ya. Bismillah. Bitte schön. Mahwat. I'm doing it in English now since most might understand, maybe just a few sentences, maybe some translation, maybe from someone who is. To all parents, one very central thing: do not project too much on your children and take out the pressure that may be there, because we are going to optimize the learning situation in every possible way. I have still things I did not talk yet about, but what you have to do as parents, reduce the pressure for the future of your child. We have to place certain things on Allah. We have to be able to let every person find its own qadar. We only give the best. And you will see it also through tests. But we don't know what is tomorrow. Tidak tahu besoknya. So we have to be patient, because Yom Al-Qiyamah is here. The Arab are always saying, never forget. The instance that is really important is finding in our heart what we need to open up what our real purpose in life is. We don't always know what it is, but we, all persons involved here in IDBT, all persons will give the best, I'm very sure. And we will also have requests to improve on the children's learning situation. I know already where the path shall go, but Ausbildung is not Fachhochschule, is not university. This is coming afterwards. And everyone must develop its own, his own, her own path. Allah yuwafaq ala kullina ala atfalukum wa alayna bishughlina. Amin ya Rabbil Alamin. Inshallah, your intentions are part. Just don't put too much pressure in realizing what you want. Maybe your child will be very successful, bi'idhnillah, without having exactly fulfilled the terms that you have in your mind. Mungkin. Insyaallah, benar itu Pak Ustaz. Sangat benar sekali Pak Armin. Fadol, oke? Next, Ya. gimana? Jazakumullah khair. Jazakumullah. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Saya Biar tambahkan Pak Ibnu Harin, Wali. Jadi memang di dalam komponen bahasa tadi itu semua diuji, Pak. Hanya prosentasenya itu beda-beda. Misalkan kalau untuk Ausbildung ini kan itu yang penting istilahnya paham diperintah, ngerti omongan gitu. Sehingga di situ tentang gramatikalnya itu tidak
sama anunya nilainya. Misalkan ada kalau untuk ngomong atau mendengar itu katakan skornya 70, tapi kalau untuk gramatiknya untuk B1 itu paling mungkin cuma 25 atau 50 kayak gitu. Tapi semua itu memang diuji, Pak. Gitu. Tadi di awal kan saya sedikit sampaikan bahwa anak-anak gelombang pertama untuk ujian A2 itu hanya satu yang lulus. Anak-anak kita nanti sebentar lagi Pak, yang anak kita ini untuk A1-nya mungkin pekan depan sudah ujian mereka. Ini tolong dikencengin doanya. Kalau pengalaman yang kemarin hanya 3 yang lulus dari 40 orang. Tapi walaupun nggak lulus itu bukan berarti wah sudah ditinggalan Pak. Setelahnya itu remedi terus Pak. Dan anak-anak itu setelah saya tanya karena terus terang saya kaget Pak dulu waktu anak-anak dari 44 orang yang lulus cuma 3. Sehingga saya langsung telepon Pak Dodi. Pak Dodi ini apa yang salah ini kan? Tapi sebelum saya telepon dengan Pak Dodi Global Catalyst, saya kumpulin guru-guru semua. Terus kok bisa begini? Kenapa gitu? Setelah itu saya kumpulin semua anak-anak, saya briefing, ada masalah apa kok sampai seperti ini? Gitu. Ternyata guru sudah oke semua, anak-anak is oke semua, tetapi itu tadi pertama kali memang bahasa Jerman ini asing, Kak. Jadi anak-anak di awal itu sulit untuk beradaptasi. Tapi setelah diremedi gitu, baru paham Pak, gitu. Ketat banget memang Pak, asli ketat yang saya tahu anak-anak ini ya Allah, makanya kalau orang tua ini nggak supportnya full dan tidak ngayem-ngayemi, kita tidak hadir untuk memotivasi, itu betul-betul ini Pak, apa namanya, saya terenyuh betul lihat anak-anak ini, termasuk ya guru-gurunya, gitu. Jadi intinya gitu Pak, insya Allah semua tadi parameternya itu diuji, cuman dengan porsi persentase yang berbeda. Karena memang kalau goalnya Ausbildung itu memang B1. Ada pertanyaan B2 memang nanti proyeksinya biar lebih hebat lagi nanti memang B2. Makanya gambarannya setelah anak-anak ini anggap aja nih sudah kita berpikir jauh, begitu sudah selesai B1, mereka kan baru proses pemberkasan. Kemudian di saat proses pemberkasan ini ada waktu nunggu. Nah, waktu nunggu anak-anak ini itu digunakan untuk lebih jauh mendalami bahasanya. Salah satu caranya mereka disuruh ngajar. Kan kita di Indonesia ini bukan hanya di IDBC, Pak. Tercatat sampai sekarang ini total sudah hampir 2.000, Pak, yang sudah mendaftar untuk persiapan ke Jerman. Jadi anak-anak kita bisa saja nanti dikirim kemana gitu untuk ngajar, yang itu sebagai trigger untuk belajar lebih dalam. Seperti yang ngajar di sini itu juga anak alumni pertama kemarin yang sudah lulus, terus dia disuruh ngajar. Gitu. Jadi insya Allah kita terus koordinasi dengan Global Qatari di Jerman, kemudian tim kami di dalam, terutama sekali lagi saya sangat bersyukur hadirnya Native yang merupakan impian kita dari awal, Pak Zubarka sebagai apa namanya mentor menginginkan itu, dan Allah kirim ini anugerah untuk kita semua dan kita perlu syukuri. Gitu Pak. Jazakumullah khair. Sudah atau ada yang lain terakhir? Ini sudah jam 10 lebih. Saya rasa cukup Ustaz, mungkin waktunya ya? sudah selesai ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan buat lagi. Mr. Amin, terima kasih. Kita ajak bahasa Indonesia terus saja biar lancar. Dengan kita pakai bahasa Indonesia ya. Yeah, no problem. I understand most of what you are saying already. Alhamdulillah. I just have to transfer it now to my tongue. Lidah saya adalah siap. I love already Indonesia anyway. All right.